Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa Prodi Manajemen kelas 07 tahun 2025. Hari ini kita masuk ke sesi ke-7 dengan materi Bahasa Indonesia Akademik Lisan. Dalam materi hari ini mungkin ada yang membatin, Pak, bukankah kita sudah berbicara menggunakan bahasa Indonesia sejak kecil? Mengapa di tingkat universitas hal ini masih harus diformalkan dalam mata kuliah? Nah, pertanyaan itu memang sangat logis. Namun mari kita refleksikan bersama, seringkali kita merasa sangat lancar dan artikulatif saat ngobrol di koridor kampus atau di kafe bersama teman-teman sebaya atau dengan teman lainnya. Tapi apa yang terjadi ketika kita diminta berdiri di depan kelas untuk mempresentasikan makalah, tugas dan lain sebagainya, atau nanti ketika kalian harus mempertahankan argumen di hadapan para penguji mungkin saat skripsi nantinya. Nah, tiba-tiba rasanya artikulasi kita terhambat atau pilihan kata yang keluar terasa kurang tepat untuk konteks ilmiah. Mengapa? Karena ragam bahasa yang kita gunakan sehari-hari berbeda strukturnya dengan ragam bahasa yang ada di akademik. Nah, hari ini kita tidak hanya belajar teori kebahasaan, melainkan esensi dari academic speaking. Kita akan membedah bagaimana cara menyampaikan gagasan ilmiah yang kompleks, namun tetap dapat disampaikan secara lugas, logis, sistematis, dan tentunya persuasif secara lisan. Kompetensi atau keahlian inilah yang membedakan seorang akademisi yang berbicara di ruang publik. Nah, kalau sudah siap, kita mari diskusikan pada slide selanjutnya. Nah, sebelum kita menyelam lebih dalam ke materi utama, mari kita lihat terlebih dahulu peta perjalanan atau roadmap perkuliahan kita hari ini. Di layar pada slide kedua ini bisa kalian lihat ada 10 poin penting dalam daftar isi yang akan kita bedah satu persatu. Secara garis besar materi kita hari ini terbagi menjadi 3 fase strategis. Fase pertama, poin 1 sampai ke 4, kita akan membangun fondasi teoritis. Terlebih dahulu tentu saja kita akan mendefinisikan apa itu bahasa Indonesia akademik lisan, mengenali ciri-cirinya, serta mengapa penggunaan bahasa formal, kejelasan, dan objektivitas itu mutlak diperlukan dalam dunia akademik. Kemudian fase kedua, poin 5 dan ke-6, kita akan masuk ke ranah struktural. Di sini kita akan merefresh kembali ingatan kalian mengenai kalimat efektif beserta unsur-unsurnya. Perlu diingat dalam komunikasi lisan akademik, efisiensi kalimat adalah kunci agar pendengar tidak bias dalam menangkap esensi ide kita. Kemudian fase ketiga, poin 7 sampai 9. Ini adalah bagian yang paling praktis dan aplikatif. Kita akan membahas aspek delivery-nya atau teknik penyampaiannya, mulai dari pentingnya intonasi, teknik artikulasi agar suara kita terdengar jelas dan meyakinkan, hingga bagaimana tata bahasa itu diimplementasikan dalam konteks public speaking. Kemudian pada bagian penutup poin ke-10, di sini kita akan mengunci semuanya dengan kesimpulan dan saran praktis yang bisa langsung kalian uji coba mungkin nantinya. Saya harap kawan-kawan bisa memperhatikan alur ini dengan baik. Mengapa? Karena materi hari ini bersifat akumulatif. Satu poin akan mendasari poin berikutnya. Nah, jadi dalam hal ini mungkin sudah mulai akan menggambarkan ke depannya apa yang akan kita kuasai hari ini terkait bahasa Indonesia akademik lisan. Baik, sekarang kita bedah poin pertama kita mengenai pengertian bahasa Indonesia akademik lisan. Di slide ketiga bisa kawan-kawan lihat 3 pilar utama yang mendefinisikan konsep ini, yaitu definisi utama, konteks penerapan, dan tujuan esensial. Kita bahas dari definisinya dulu. Secara definisi, bahasa Indonesia akademik lisan adalah bahasa yang secara verbal digunakan dalam berbagai kegiatan ilmiah untuk komunikasi formal. Kata kuncinya di sini adalah verbal, kegiatan ilmiah, dan komunikasi formal. Artinya ini bukan sekedar cara kita bicara saja,
melainkan sebuah instrumen logis untuk menyampaikan sains atau ilmu pengetahuan. Lalu di mana saja kita harus menggunakan ragam ini? Mari kita lihat konteks penerapannya. Yang pertama, saat kalian melakukan presentasi ilmiah dan hasil penelitian, nanti kalau mengambil tugas akhir atau mata kuliah, mungkin metodologi penelitian, kalian akan sering ada di posisi ini. Kedua, dalam diskusi akademik dan seminar, saat menyanggah ide teman atau menanggapi pemateri, ragam inilah yang digunakan. Kemudian yang ketiga, dalam proses sidang atau perkuliahan, ya persis seperti yang sedang kita lakukan saat di ruang kelas. Sekarang pertanyaan kritisnya, kenapa kita harus repot-repot beralih ke ragam bahasa ini saat berada di konteks tersebut? Jawabannya ada pada tujuan esensial di pilar ketiga. Pertama, untuk menyampaikan informasi secara jelas, lugas, dan berlandaskan keilmuan. Jadi dunia akademik itu membenci ambiguitas atau ketidakjelasan. Informasi harus jelas, logis, dan juga presisi. Tujuan kedua adalah ini sangat penting bagi personal branding kalian sebagai mahasiswa, untuk menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas intelektual. Ketika kalian berbicara dengan struktur yang tertata, pilihan kata yang baku, dan logika yang runtut, pendengar atau dosen penguji biasanya kalau misalnya di sidang skripsi langsung bisa menilai, wah mahasiswa ini benar-benar paham, menguasai substansi ilmiahnya. Kemudian kredibilitas kalian langsung naik di mata audiens. Nah, jadi sampai di sini bisa dipahami perbedaan dengan bahasa percakapan sehari-hari atau dengan hal-hal yang formal dalam bahasa lisan akademik. Setelah memahami definisinya, mari kita bedah lebih dalam mengenai ciri bahasa akademik lisan. Jika kalian perhatikan pada slide ini, di sana ada dua kelompok besar yang perlu kita garis bawahi, yaitu karakteristik utama dan fungsi dari bahasa akademik lisan itu sendiri. Mari kita bahas karakteristik utamanya terlebih dahulu. Ada 5 poin yang menjadi poin esensial di sini. Yang pertama, formal, artinya kita wajib menggunakan kaidah kebahasaan yang sesuai dengan standar. Di sini kita harus menghindari kata-kata slang atau bahasa gaul atau istilahnya non akademik. Jadi saat presentasi nanti hindari penggunaan kata-kata seperti misalnya anak muda gokil, kalau misalnya jujurly sih, seperti itu yang berlebihan. Kemudian yang kedua, jelas gagasan atau ide ilmiah harus disampaikan tanpa ambiguitas atau ketidakjelasan. Langsung saja pada pokok bahasan dan mudah dimengerti. Hindari penjelasan yang berputar-putar tanpa ujung. Kemudian yang ketiga, objektif. Ini adalah marwah dari dunia sains. Apa yang kita sampaikan harus berlandaskan pada fakta dan data. Ingat, argumen akademik tidak boleh dipengaruhi oleh pandangan pribadi yang subjektif atau luapan emosi semata. Ya, istilahnya hanya membawa perasaan saja. Kemudian yang keempat, sistematis. Di sini tutur kata kita harus disusun secara terstruktur dan logis, mengikuti alur pemikiran yang runtut, mulai dari pengenalan masalah, pembahasan hingga simpulan. Jangan melompat-lompat agar audiens tidak bingung. Kemudian yang kelima, bahasa baku. Di sini kita wajib memakai kosakata dan tata bahasa yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Meskipun ini komunikasi lisan, fondasi gramatikalnya tetap merujuk pada standar baku tersebut. Lalu apa fungsi dari penerapan kelima karakteristik di atas? Mengapa ini menjadi standar di dunia perguruan tinggi? Fungsi pertamanya adalah memudahkan pemahaman. Dengan karakteristik yang kokoh, kita memastikan pesan ilmiah yang kompleks dapat tersampaikan dengan efektif dan jelas kepada audiens atau pendengar. Fungsi kedua adalah menghindari kesalahpahaman. Dalam dunia akademik, salah interpretasi itu bisa fatal. Karakteristik ini berfungsi meminimalkan interpretasi ganda atau distorsi terhadap informasi.
Ini sangat penting dalam komunikasi ilmiah kita. Nah, jadi sampai ini kita bisa melihat bahwa secara akademik itu bukan berarti mempersulit istilah, melainkan menyederhanakan hal yang rumit menjadi sesuatu yang sistematis dan presisi. Baik, mari kita beranjak ke aspek esensial berikutnya yang ada di slide kelima ini, yaitu penggunaan bahasa formal. Secara umum tujuan kita mempelajari ini adalah untuk memahami karakteristik dan penerapan bahasa formal guna menciptakan komunikasi tentu saja yang proporsional, terstruktur dan berintegritas di lingkungan akademik kita. Di bagian kanan slide kalian bisa melihat ada 3 ciri utama yang wajib kita pegang. Yang pertama ada kata baku. Kita memilih leksikon atau kosakata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian struktur kalimat baik, kita menyusun kalimat yang runtut, logis dan gramatikal demi pemahaman yang efektif. Ketiga, menghindari bahasa gaul. Kita tidak menggunakan istilah informal yang tidak sesuai untuk suasana ilmiah dan profesional. Nah, agar kita tidak sekedar teoritis, mari kita bedah bersama bagian perbandingan konteks akademik yang tertera di bagian bawah slide. Ini menarik sekali karena langsung membandingkan contoh konkret secara lisan. Coba perhatikan kotak pertama yang diberi tanda silang merah atau tidak formal, dengan kata seperti kayaknya hasil penelitian ini bagus banget. Mengapa kalimat lisan ini dikategorikan tidak formal dan dihindari dalam forum ilmiah? Mari kita bedah kelemahannya secara akademis. Kata kayaknya ini menunjukkan keraguan dan tidak berbasis data. Di dalam forum akademik kita tidak boleh menduga-duga atau berspekulasi tanpa dasar ilmiah yang valid. Kemudian kata bagus banget. Nah, ini sangat subjektif, bias dan sama sekali tidak presisi. Indikator bagus menurut si A belum tentu sama dengan si B. Sekarang kita bandingkan dengan kotak kedua yang diberi tanda centang biru atau ragam formal. Kalimat di atas diubah strukturnya menjadi hasil penelitian ini menunjukkan temuan yang cukup signifikan. Nah, perhatikan perubahannya secara cermat. Kalimat ini terasa jauh lebih jelas, objektif, dan menggunakan terminologi yang tepat. Ada frasa menunjukkan temuan. Nah, menandakan bahwa apa yang kita ucapkan didasari oleh data konkret yang ada di lapangan, bukan sekedar intuisi. Kata signifikan menggantikan kata bagus banget. Istilah signifikan merupakan terminologi ilmiah yang memiliki indikator ukur yang jelas dalam dunia metodologi penelitian. Nah, jadi dari perbandingan contoh ini kalian bisa melihat bahwa pemilihan kata atau diksi yang tepat secara lisan bisa langsung mengubah bobot dari argumen yang kalian sampaikan. Pertemuan akademik itu bukan tempat untuk mengira-ngira, melainkan tempat memaparkan fakta secara objektif. Nah, menyambung pembahasan kita tadi mengenai diksi formal, sekarang kita masuk ke aspek krusial berikutnya. Pada slide ke-6 ini, bahasa yang jelas dan objektif. Dua kata ini sering kita dengar, tapi bagaimana sih aplikasinya dalam ragam lisan akademik? Mari kita bedah satu persatu bagian di slide ini. Pertama, perhatikan bagian pentingnya komunikasi efektif. Mengapa ini krusial? Karena komunikasi efektif merupakan fondasi utama untuk menyampaikan informasi akademik secara akurat dan mudah dipahami. Tanpa fondasi yang efektif, ide secemerlang apapun di kepala kalian tidak akan bisa ditangkap dengan baik oleh pendengar atau audiens. Lalu bagaimana kita mengukur bahwa bahasa lisan kita sudah memenuhi ciri bahasa yang jelas? Di kanan atas ada dua indikator utama. Yang pertama, langsung menuju inti pembahasan, tidak bertele-tele. Maksudnya hindari pengantar yang terlalu panjang atau mengulang-ulang kalimat yang sama. Kemudian menggunakan istilah dan terminologi yang tepat. Pilih kosakata ilmiah yang memang merepresentasikan konsep yang sedang kalian bahas. Sekarang kita beralih ke poin yang menjadi ruh dari karya ilmiah, yaitu ciri bahasa yang objektif.
berdasarkan fakta dan data yang valid. Setiap pernyataan lisan yang kalian keluarkan harus memiliki dasar bukti empiris. Kemudian bebas dari pengaruh emosi atau opini pribadi. Ketika berbicara di forum akademik, simpan dulu preferensi atau perasaan pribadi kalian. Kita berbicara atas nama kebenaran data. Agar semakin jelas bagaimana wujud dari kejelasan dan objektivitas ini, mari kita cermati kotak contoh kalimat faktual di bagian kanan bawah. Di sana tertulis kalimat data menunjukkan peningkatan sebesar 20% dalam tingkat partisipasi penelitian. Coba kita bedah, mengapa kalimat lisan ini dinilai sangat baik dalam konteks akademik. Pertama, ada frasa data menunjukkan. Ini adalah ciri utama objektivitas. Pembicara tidak mengatakan saya rasa atau menurut opini saya, melainkan menyandarkan argumennya pada data. Kemudian yang kedua, terdapat angka yang presisi, yaitu sebesar 20%. Ini memenuhi cara bahasa yang jelas dan akurat. Coba bayangkan jika kalimatnya diubah secara subjektif menjadi partisipasi penelitiannya naik banyak banget. Kata banyak banget itu jelas itu tidak jelas maksudnya dan tidak bisa diukur secara ilmiah. Dengan menyebutkan 20%, audiens langsung mendapatkan gambaran kuantitatif atau secara statistik yang pasti dan tidak terbantahkan. Jadi teman-teman, mulai hari ini saat kalian mempresentasikan sesuatu, latihlah diri kalian untuk selalu menyertakan indikator yang terukur dan berbasis data seperti contoh di atas. Nah, jadi sampai di sini kita bisa membedakan mana kalimat yang sekedar opini dan mana kalimat yang faktual akademik. Jika tidak ada kendala, mungkin kita bisa bergeser ke pembahasan struktur kalimat efektif di slide selanjutnya. Nah, setelah kita paham prinsip kejelasan dan objektivitas, sekarang kita masuk ke instrumen pembentuknya. Bagaimana kita bisa bicara dengan jelas dan objektif. Kuncinya ada pada topik di slide ke-7 ini, yaitu penggunaan kalimat efektif. Secara teoretis, kalimat efektif diartikan sebagai kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara tepat dan mudah dipahami oleh pendengar atau audiens. Kalimat efektif ini adalah dasar dari komunikasi akademik yang jelas dan berhasil. Ingat, dalam ragam lisan, pendengar tidak bisa membaca ulang apa yang kita ucapkan seperti saat membaca buku. Jadi sekali kita berbicara, kalimat itu harus langsung dipahami secara presisi oleh audiens. Mari kita bedah 4 pilar utama pembentuk kalimat efektif yang tertera pada kotak-kotak di bawah ini. Yang pertama, singkat dan jelas. Maksudnya adalah ungkapan yang kita pilih harus padat makna tanpa menggunakan kata-kata yang berlebihan atau tidak perlu. Buang komponen kalimat yang sifatnya hanya repetisi atau sekedar bumbu yang tidak menambah esensi informasi. Kedua, tidak ambigu. Kalimat akademik lisan wajib memiliki satu makna yang pasti dan jelas. Hal ini sangat penting untuk menghindari potensi salah tafsir oleh pendengar. Begitu kalimat bermakna ganda, fokus audiens akan langsung terpecah biasanya. Kemudian yang ketiga, hemat kata. Kita harus efisien dalam pemilihan dan penggunaan kata atau diksi untuk menyampaikan pesan secara efektif. Mengapa harus hemat? Karena kapasitas memori jangka pendek pendengar itu terbatas. Semakin berbelit-belit kalimatnya disampaikan, tentu saja semakin sulit esensinya ditangkap oleh para audiens. Kemudian struktur yang tepat, kalimat ilmiah harus disusun sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku dan benar secara struktural. Ada istilah subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK ya. Harus berada di posisi gramatikal yang tepat agar logikanya runtut. Teman-teman, dalam komunikasi lisan sehari-hari kita seringkali tidak mempedulikan efisiensi kata karena terbantu oleh ekspresi wajah atau situasi sekitar. Namun dalam presentasi akademik, pemborosan kata bisa membuat gagasan ilmiah kalian yang sebenarnya luar biasa justru terlihat kabur dan tidak terarah. Nah, jadi sampai di sini bisa dipahami bahwa mengapa kalimat efektif itu menjadi fondasi utama dalam academic speaking.
Sambil kalian pahami dan resapi poin-poin ini, mari kita lihat apa saja komponen konkret atau unsur-unsur pembentuk struktur yang tepat tersebut pada slide selanjutnya. Jika di slide sebelumnya kita sudah membahas pengertian kalimat efektif secara makro, sekarang kita bedah komponen mikronya pada slide ke-8 ini, yaitu unsur kalimat efektif. Ada 4 unsur utama di sebelah kiri yang menyusun sebuah kalimat agar bisa bekerja secara efektif dan saat diucapkan itu benar-benar ya efektif. Yang pertama, kesatuan gagasan. Kalimat harus berfokus pada satu ide pokok yang utuh. Hindari struktur kalimat yang tumpang tindih dan bercabang-cabang dalam satu napas pengucapan. Yang kedua, kepaduan. Hubungan antar kata dan frasa di dalam kalimat harus tersusun secara logis dan gramatis. Ini penting untuk menciptakan struktur yang harmonis sehingga logika berpikir kita bisa ditangkap dengan mudah oleh pendengar atau audiens. Kemudian kehematan kata, kita dituntut menggunakan kata secara efisien. Sebisa mungkin hindari pengulangan kata yang tidak perlu tanpa mengurangi substansi makna yang ingin disampaikan. 4. Ketepatan makna. Unsur ini menitik beratkan pada pemilihan diksi yang akurat dan sesuai konteks tentunya, tujuan yang jelas untuk memastikan pesan ilmiah kita tersampaikan tanpa ambiguitas atau ketidakjelasan sedikit pun. Sekarang mari kita beralih ke bagian kanan slide yang menarik, perbandingan kalimat. Kita akan membedah contoh kasus nyata bagaimana sebuah kalimat lisan bisa runtuh keefektifannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Coba perhatikan contoh pada kotak pertama yang diberi label tidak efektif. Sini kalimatnya, para mahasiswa-mahasiswa sedang melakukan penelitian. Secara intuitif mungkin dalam obrolan sehari-hari kita sering mendengar konstruksi seperti ini atau merasa biasa saja. Namun dalam konteks akademik lisan, kalimat ini mengandung cacat struktural yang serius. Mari kita jabarkan kelemahannya. Di sana ada kata para. Kata para itu penanda jamak, artinya banyak. Lalu diikuti kata ulang, mahasiswa-mahasiswa. Kata ulang dalam bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai penanda jamak. Ketika kata para bersanding dengan mahasiswa-mahasiswa, terjadilah apa yang disebut dengan pleonasme atau redundansi bahasa, sebuah pemborosan unsur kata yang maknanya sama. Ini melanggar prinsip kehematan kata yang baru saja kita bahas sebelumnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan rekonstruksi kalimat di bawahnya pada kotak biru bertuliskan efektif. Jadi kalimat sebelumnya kita perbaiki menjadi mahasiswa sedang melakukan penelitian. Perhatikan kalimat ini terasa jauh lebih bersih, padat, dan langsung menusuk ke inti informasi tanpa kehilangan substansi maknanya sedikit pun. Kita cukup memilih satu penanda jamak atau dalam konteks ini langsung menggunakan kata benda dasarnya yaitu mahasiswa. Secara otomatis kalimat ini memenuhi unsur kesatuan gagasan, kepaduan, kehematan, sekaligus ketepatan makna. Dari contoh sederhana ini saya ingin kawan-kawan mulai melatih kepekaan lisan kalian saat presentasi kelompok mungkin nanti. Kurangi kecenderungan menggunakan kata-kata yang mubazir adalah merupakan agar supaya para hadirin sekalian. Nah, pilihlah salah satu agar kalimat kalian terdengar kokoh dan profesional. Oke, luar biasa kawan-kawan. Kita sudah menuntaskan ranah teoritis dan ranah struktural pada paruh pertama pembahasan tadi. Sekarang kita beralih ke fase ketiga, fase yang akan menentukan apakah materi yang sudah kalian susun dengan kata baku dan kalimat efektif tadi bisa hidup dan sampai ke hati audiens atau tidak. Kita akan membahas aspek delivery-nya. Di sini dimulai dari topik pentingnya intonasi. Mari kita lihat di pilar pertama, definisi intonasi itu sendiri. Secara sederhana, intonasi itu didefinisikan sebagai naik turunnya nada suara saat berbicara. Intonasi ini adalah lagu atau melodi dari bahasa lisan kita.
Kalau dalam bahasa tulis kita mengenal tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, atau tanda tanya, maka dalam bahasa lisan fungsi tanda baca itu digantikan dengan intonasi. Mengapa kita harus mengatur melodi suara ini? Coba perhatikan fungsi intonasi pada pilar kedua. Yang pertama ada menekankan poin-poin penting. Saat kita menaikkan sedikit nada atau memperlambat tempo pada kata tertentu, audiens langsung tahu bahwa itu adalah kata kunci utamanya. Kemudian menarik perhatian audiens, suara yang dinamis secara psikologis membuat audiens tetap terjaga dan fokus pada presentasi kita. Kemudian membantu pemahaman materi, intonasi yang tepat memperjelas batas antara satu gagasan dengan gagasan berikutnya. Nah, agar kalian bisa menguasai teknik ini dengan baik, mari kita cermati 3 tips efektif di bagian kanan slide. Yang pertama, hindari nada suara yang datar atau monoton ya. Misal seperti ini, monoton itu. Saya suka memakan buah. Saya kenyang setelah memakan buah. Nah, jadi dalam hal ini coba bayangkan kalau saya mengajar dari awal sampai akhir pakai nada datar yang seperti tadi, tentu saja membosankan. Kemudian yang suara datar itu pula atau monoton adalah cara paling cepat untuk membuat audiens atau penguji kalian mengantuk dalam waktu 3 menit saja. Karena memang pengaruh cara penyampaian melalui intonasinya mengakibatkan para audiens tentu saja ya bosan tadi atau bahkan ngantuk ya. Kemudian yang kedua, sesuaikan nada dengan isi konteks dan konteks pembahasan. Kalau sedang menyampaikan data yang sifatnya optimis atau kritis, gunakan nada yang tegas dan bertenaga. Sebaliknya, saat menjelaskan latar belakang masalah yang memprihatinkan, gunakan nada yang lebih dalam dan penuh empati. Kemudian yang ketiga, berikan jeda pada bagian yang penting untuk penekanan. Teman-teman, jeda atau pause ini adalah kekuatan rahasia dalam public speaking. Jangan takut untuk diam selama 1 atau 2 detik setelah menyampaikan poin-poin krusial atau poin-poin penting pada latar belakang masalah misalnya. Jeda itu memberikan waktu bagi otak audiens untuk meresapi dan mencerna bobot dari pernyataan kalian. Jadi intonasi bukan sekedar masalah volume suara keras atau pelan ya. Ini adalah seni mengolah dinamika suara agar argumen ilmiah terdengar lebih persuasif dan memiliki jiwa. Nah, jadi sampai di sini apakah kawan-kawan sudah bisa merasakan bahwa intonasi itu mempengaruhi cara kita menerima informasi? Oke, jika di slide 9 tadi kita sudah mengolah melodi atau intonasinya, sekarang kita bahas komponen mekanis dari suara kita, yaitu teknik artikulasi yang baik. Intonasi yang bagus akan kehilangan kekuatannya jika apa yang kita ucapkan tidak terdengar jelas oleh audiens. Mari kita lihat poin pertama mengenai definisi artikulasi. Di sini disebutkan bahwa artikulasi adalah kejelasan pengucapan kata saat berbicara, serta kemampuan menghasilkan bunyi bahasa secara tepat dan jernih. Sederhananya gini, menyangkut bagaimana alat ucap kita seperti bibir, lidah, dan gigi bekerja sama membentuk huruf demi huruf secara presisi. Agar artikulasinya kita menjadi maksimal, ada 3 aspek penting dalam artikulasi yang tertera di bagian tengah slide yang wajib kita perhatikan saat presentasi. Yang pertama, kejelasan pengucapan. Di sini pastikan setiap fonem terucap akurat. Fonem itu adalah satuan bunyi terkecil. Bedakan dengan jelas antara bunyi huruf vokal seperti A, I, U, E, O, serta konsonan-konsonan yang mirip. Jangan sampai kata efektif diucapkan jadi epetif. Nah, seperti itu. Atau signifikan diucapkan signifikan. Hal-hal kecil seperti ini sangat mempengaruhi citra akademik kita semua.
Yang kedua, volume suara. Sesuaikan agar terdengar oleh seluruh audiens. Volume suara ini harus adaptif. Jika kalian berada di ruang kelas yang besar tanpa mikrofon, naikkan volume dari diafragma, bukan dari tenggorokan agar suara tidak serak. Sebaliknya, jika menggunakan pengeras suara, gunakan kontrol volume agar tidak memekakkan telinga. Kemudian yang ketiga, kecepatan bicara. Jaga tempo agar mudah dicerna. Seringkali karena gugup, mahasiswa cenderung berbicara sangat cepat, seperti sedang dikejar waktu. Karena gugup tadi, akibatnya kata-katanya menjadi tumpang tindih atau mumbling. Ingat, presentasi ilmiah bukan lomba balap karung ya, bukan cepat-cepatan. Santai saja, berikan ketukan tempo yang konstan dan proporsional. Jika kita berhasil mengkombinasikan ketiga aspek tersebut, apa yang kita dapatkan? Mari lihat manfaat artikulasi yang optimal di bagian bawah slide. Pertama, jelas akan mempermudah audiens memahami materi. Gagasan ilmiah yang rumit sekalipun akan lebih mudah ditangkap jika disalurkan lewat pengucapan yang jernih. Kedua, meningkatkan efektivitas komunikasi akademik. Diskusi kelompok atau sesi tanya jawab akan berjalan jauh lebih dinamis dan produktif. Ketiga, meminimalkan risiko kesalahpahaman. Dalam sains, salah mendengar atau kata-kata saja bisa mengubah arti dari seluruh kesimpulan penelitian kita. Jadi teman-teman, sebelum maju presentasi atau sidang, mungkin nanti saat skripsi, salah satu tips praktisnya adalah lakukan saja pemanasan vokal singkat, latihan saja di depan cermin mungkin, atau punya saudara di rumah, suruh dia mendengarkan. Kemudian ucapkan huruf vokal dengan membuka mulut secara maksimal agar otot-otot wajah kalian rileks dan tidak kaku saat berbicara. Oke, sangat luar biasa kawan-kawan sudah memperhatikan sejauh ini. Jadi sekarang sampai pada muara dari seluruh teknik penyampaian lisan akademik, yaitu bagaimana menyinergikan aturan kebahasaan dengan performa kita di depan publik. Mari kita perhatikan pada slide ke-11 ini yang mengusung topik tata bahasa dalam public speaking. Di sini kita tidak hanya berbicara tentang kebenaran teori di atas kertas, melainkan bagaimana teori itu dihidupkan lewat karakter dan sikap kita. Ada dua pilar utama yang saling mengunci di slide ini. Pertama, mari kita lihat komponen linguistiknya pada prinsip penggunaan tata bahasa. Di sebelah kiri, yang pertama menggunakan kalimat baku. Konsistensi dalam memilih bentuk kata baku adalah cerminan dari keseriusan kita dalam mempersiapkan materi ilmiah. Yang kedua, susunan kalimat runtut. Pastikan transisi antar kalimat mengalir secara logis. Pola subjek, predikat, objek keterangan atau SPOK itu harus terjaga dengan baik agar jalan pikiran kita mudah diikuti. Yang ketiga, menghindari pengulangan berlebihan. Seperti yang kita bedah di bagian unsur kalimat sebelumnya, hilangkan pengulangan kata yang tidak fungsional agar efisiensi komunikasi lisan itu tetap terjaga. Namun, prinsip tata bahasa yang sempurna ini akan terasa hambar jika kalian menyampaikannya atau delivery-nya dengan kaku atau ketakutan atau monoton. Oleh karena itu, prinsip tersebut wajib didukung oleh aspek kedua yaitu sikap saat berbicara. Dilihat pada bagian kanan slide ini. Yang pertama ada percaya diri. Jadi rasa percaya diri ini muncul bukan karena kita merasa paling hebat, melainkan karena kita menguasai validitas data yang kita bawa. Ketika kalian menguasai data dan tata bahasa yang runtut, tentu saja kepercayaan diri itu akan terpancar secara natural. Kemudian yang kedua, kontak mata dengan audiens. Jangan presentasi sambil membaca slide dari awal sampai akhir, dan jangan pula menatap langit-langit ruang kelas misalnya. Tatap audiens kalian. Kontak mata menciptakan koneksi psikologis yang membuat pendengar merasa dihargai dan dilibatkan dalam diskusi. Kemudian yang ketiga, bahasa tubuh yang sopan. Di sini komunikasi nonverbal itu menyumbang persentase yang sangat besar dalam public speaking.
bisa menggunakan gerakan tangan yang terbuka untuk memperkuat poin pembicaraan, jaga postur tubuh tetap tegap namun rileks, dan hindari gerakan-gerakan repetitif yang menunjukkan kegugupan kalian seperti meremas tangan atau mundar-mandir tanpa tujuan. Nah, sekarang apa benang merah dari penggabungan kedua pilar ini? Jawabannya ada pada bagian bawah slide, yaitu tujuan utamanya meningkatkan kualitas komunikasi akademik secara efektif. Ketika kalian mampu memadukan tata bahasa yang presisi dengan sikap public speaking yang matang, kalian tidak hanya sedang menyampaikan informasi, melainkan sedang membangun reputasi intelektual kalian di hadapan publik. Nah, sampai di sini kalian bisa melihat ya, bahwa academic speaking itu adalah sebuah paket keahlian yang utuh antara kecerdasan bahasa dan kematangan sikap. Oke kawan-kawan semuanya, tidak terasa kita sudah sampai di slide terakhir materi perkuliahan hari ini, yaitu kesimpulan dan saran. Mari kita ikat dan kunci seluruh materi yang kita diskusikan sejak awal tadi agar menjadi bekal yang melekat di memori kita. Mari kita lihat 3 poin utama di kolom kesimpulan terlebih dahulu. Jadi yang pertama, bahasa akademik lisan itu harus formal, jelas, dan objektif. Ini adalah 3 pilar karakter kebahasaan yang membedakan cara kita bicara di ranah intelektual dengan obrolan santai di luar kelas. Yang kedua, kalimat efektif krusial untuk penyampaian gagasan yang mudah dipahami. Kehematan kata dan ketepatan struktur adalah kunci utama agar pesan ilmiah kita langsung menusuk ke inti pemikiran tanpa membuat audiens bingung. Yang ketiga, intonasi, artikulasi, dan tata bahasa yang tepat. Ini adalah dasar atau fundamental dalam public speaking. Ketiga, elemen teknis inilah yang bertugas membungkus substansi materi kalian menjadi sebuah presentasi yang hidup, bertenaga, dan persuasif. Sebagai dosen kalian, tentu saja saya tidak ingin materi ini hanya berhenti sebagai hafalan teoritis untuk bahan ujian minggu depan ataupun nantinya, atau bahan tugas. Oleh karena itu, mari kita cermati 3 poin di kolom saran sebagai langkah konkret kalian ke depan. Yang pertama, latih kemampuan berbicara secara rutin dan konsisten. Keterampilan berbicara itu seperti otot, seperti nge-gym ya, fitness kalau orang dulu bilang. Semakin sering kalian latih, baik secara kerja kelompok atau sekedar berdiskusi, ia akan semakin kuat dan luwes. Kemudian yang kedua, prioritaskan penggunaan bahasa baku dalam setiap konteks akademik. Jangan ragu atau malu untuk memulai. Gunakan diksi yang baik saat bertanya di kelas atau saat mengirim pesan formal kepada dosen misalnya. Kemudian yang ketiga, bangun dan tingkatkan kepercayaan diri saat presentasi. Ingat, kuncinya adalah kuasai data kalian. Ketika kalian tahu apa yang kalian bicarakan dan didukung oleh data ataupun struktur bahasa yang tepat, rasa gugup itu perlahan akan berubah menjadi performa yang luar biasa. Oke kawan-kawan, demikian untuk sesi ke-7 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, semakin meningkatkan intelektual kita, khususnya terkait bagaimana public speaking, bagaimana bahasa lisan akademik itu menjadi salah satu bagian yang tidak terelakkan, yang menjadi kunci nantinya kalian dalam menghadapi mungkin saat ujian skripsi, mungkin saat mempresentasikan tulisan ilmiah kalian. Oke, demikian, salah hilap mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.